lupa like dan subscribe. Sama-sama, Bobo. Mau sama bapak? Sama. Bapak lah. Mak, sama bapak Bobo, Theo. Hah? Mama promised. Mama janji, Theo? Mama janji. Theo, lihat dulu ini, Mama janji sama kamu. Ya? Iya, Apa kata Mama? boleh. Boleh apa? Boleh Bobo sama Mama. Sama bapak lah. Danny, don't. Nggak mau. Mau, sama Mak dia. Mau aku. Oke, Sambo. Mana si Uli? Panggil lah kakak Uli. Uli, Bobo, ayo. Sama Mak bilang. Uli. Modem. Modem. Udah sikat gigi kau. Udah. Modem sama bapak. Sama. Gak ada orang yang mau bobo sama bapaknya. Tapi kalau mamanya lagi Bapak aku joki. lagi marah, oh bapaknya lagi marah, bapak Aku masuk. taruh aku bobo. Kalau mama lagi ngejar tinggi, bapak taruh aku bobo. Sekarang mamanya lagi chilling, aku bobo sama. Lupakanlah aku, lupakan. Mama Uli chilling. When was Mama Uli chilling today? When was she chilling? At what hour of the night today was she chilling? Catat. Mic drop. Mic drop. Chilling, Mama Uli. Yeah. Chilling, marchilling. Uli. Chilling. In Batak, marchilling is you swimming in the lake Toba. Oh yes, I was. And somebody and throw you coin. Somebody throw coin and then you dive for the coin. Itu namanya marchilling. diving deep into the water. Marchilling. Hoping to sleep. But nobody let me. Selamat malam. That's why selamat malam. Enggak jadi ngomong dia. Ngomong panjang dia. Dah. Selamat. Enggak jadi. Interrupting Mama Uli. Oke. Jadi guys, ini anak-anak mau tidur dulu. Nanti aku cek. Ini anak-anak mau tidur dulu. Nanti aku cerita ada kejadian di sekolah Suli. Tapi nanti aku ceritakan tanpa mereka. Aku lagi cerita sedih loh. Orang ini ketawa-ketawa. Hei, tapi biarlah, biar nggak terlalu kepikiran. Oke, jadi mereka kita taruh tidur dulu. Dan nanti aku cerita kita aja lah antara kita Mama Uli taruh tidur. Oke? Mudah-mudahan. Jadi, stay tune. Oke, Bensi Family, itu anak-anak mau tidur sama mamanya, nggak mau sama aku orang itu tidur. Itulah. Jadi ini tadi yang aku bilang mau ceritakan sama kalian. Sebelumnya aku mau kasih tahu sama kalian, ada yang tanya, Bang, si Uli sekolahnya, mereka itu di sekolah rankingnya kasih tahu nggak siapa ranking 1. Di sini nggak ada pakai sistem ranking guys. Oke? Kebetulan tadi Mama Uli tunjuk ada excellent rata-rata excellent punya si Uli tadi. Gak tahu di mana taruh Mama Uli. Ini konten gak ada persiapan kayak mana ya konten kreator satu. Pokoknya itulah, mereka itu nggak ada istilah siapa ranking 1, siapa ranking 2 gitu, nggak ada diumumin di sekolah, oke? Jadi untuk kutanya Mama Uli supaya ini nggak ada kayak merasa satu anak merasa aku nilaiku rendah, jadi sama rata katanya, itulah. Terus lanjut, si Uli masih di situ masih perang, masih. Lanjut lagi, Uli pergi sekolah, masih. Si Theo kenapa nggak sekolah? Dia itu harusnya udah pergi sekolah yang tanggal 1 September ini, September lalu. Tapi karena kita trauma dulu waktu si Uli dulu waktu sekolah kita masuk. Karena mereka itu kan di garden itu makan, makan, tidur, main, baru pulang gitu. Kalau kita pengen jemput bisa. Tapi kalau kita lihat dari si Theo ini, apa nggak kayak mana aku bilang ya? Mama Uli nggak tega lah pokoknya. Jadi aku mensupport Mama Uli juga. Nah, sekarang yang kita ceritakan. Jadi tadi hari ini di sekolah si Uli, tadi kita was-was. Bukan aku nggak tahu tadi Mama Uli tadi was-was. Aku tadi kan kemarin edit kerja gitu kan, terus ada kerja lah dikit. Aku tidur tadi, bangunnya aku tadi itu jam 9 pagi karena aku tidur jam 3 pagi. Nah, pas aku selesai bangun, sarapan seperti biasa, terus Mama Uli udah antar Uli ke sekolah. Aku jemput si Uli lah sama si Theo tadi.
pulang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba si Uli ngomongin celetus, tadi di sekolah kami ada ini, ada apa namanya, ancaman BOM, ancaman bom gitu kan. Terus, hah, kok mama gak cerita? Aku bilang, mama tahu katanya. Mama tahu, aku bilang kan, mama tahu katanya. Karena cerita lah mamanya tadi. Terus aku tanya, kenapa tadi si Uli cerita gini-gini? Nah, sebenarnya ini bukan terjadi sekali ini aja. Tahun lalu itu ada 3 kali. Jadi itu bisa terjadi, di telepon lah ke sekolahnya, bahwa di sekolahnya itu ada orang bawa tas gitu kan, diletakkan di mana gitu, bahwa jam segini-segini bakalan ada ledakan gitulah pokoknya di sekolahnya. Tahun lalu 3 kali. Orangnya ketangkap apa enggak aku nggak tahu, tapi itu anonymous itulah telepon inilah. Terus ternyata tahun ini baru pertama kali lagi ada lagi telepon yang sama. Jadi sempat dia aku kaget, sampai kaget kita dengar ceritanya. Soalnya pas Mama Uli datang, aku kan udah bangun ngasih Siti makan, baru tadi cerita. Kok gak cerita? Aku bilang kan, ya orang kau lagi tidur katanya. Terus kau lagi langsung pergi jemput Uli kata dia kan. Terus tadi kata juga gitu, dievakuasi lah semua orang sekolah jauh dari sekolahnya. Pokoknya di sekolah itu rame lah tadi. Jadi semua orang-orang yang berurusan dengan itu, kayak tim yang aku bilang tadi, tim Gegana, pemadam kebakaran, kepolisian segala macam, di sekolahnya tadi ngumpul keliling untuk dicari di mana ini ya lokasinya kan. Ternyata udah dicek, puji Tuhannya nggak ada, jadi aman. Dan aku tanya Mama Uli, kenapa sekarang sering terjadi? Jadi ini karena seperti yang aku bilang tadi, di sini kan posisinya masih perang. Jadi ini itu untuk mengalihkan perhatian, jadi kayak propaganda gitulah. Jadi di telepon sini biar dinas-dinas tertentu itu sibuk. Misalnya kayak tadi lah ada apa bom ancaman gitu kan di sekolah Suli, pergilah ke situ semua dia, karena itu dinasnya langsung semua yang dari kota. Jadi kalau terjadi apa-apa di suatu tempat, misalnya beberapa kilometer, yang orang yang harusnya pergi ke sana itu mereka harus mengurus ini dulu kan, baru ke sana gitu kan. Jadi untungnya nggak ada terjadi apa, nggak ada aman. Tapi kalau di sini kita masih ada sering alarm, sering lewat roket, sering lewat bom. Seperti yang bilang, bahkan apartemen kita sempat sampai bergetar karena kita waktu berlindung bergetar kencang kali. Tapi puji Tuhan sampai sekarang kita masih aman. Oke? Tapi itulah tadi kita coba nenangkan dulu segala macam. Oh nggak apa-apa kok Pak gini, karena udah pernah juga, aku udah biasa. Karena di sekolah mereka udah diajarkan kalau ada hal-hal kayak gini, jadi anak-anak itu nggak terlalu panik itulah. Apalagi sih dulu kan dia kan seperti yang aku bilang, dengar alarm dikit takut, dengar. Sekarang malah biasa aja dia, nggak terlalu takut lagi. Cuman ya itu berlindung, udah tahu dia berlindung. Kalau kita misalnya lupa bawa apa nih, Bapak udah bawa ini tas obat, tas makan udah, karena kita kan udah persiapkan tas makan, tas obat, tas dokumen, kita itu persiapkan. Jadi kalau kenapa-napa memang besar terjadi apa-apa, kita udah siap mau misalnya ini rusak, kita pokoknya dokumen-dokumen penting, kita mau pergi segala macam, kita udah punya gitu lah. Tapi puji Tuhannya aman, itulah Binsi Family. Oke, mau cerita itu aku sebenarnya, karena tahun lalu 3 kali nggak kuceritakan kayaknya, tapi tahun ini ada lagi, jadi menceritakan aja ya, agak-agak mencekam sebenarnya sama aku. Apalagi karena kita di sini kan, di rumah, anak-anak di sekolah, kita agak-agak takut juga ya. Nah, soal yang panen, yang naik panen, nggak panen lagi ke rumah mertua, nggak ada lagi panen. Ini udah musim gugur, tahun pertama, bulan depan udah tahun kedua musim gugur. Terus yang nanya panen jamur, kenapa nggak? Dulu kan kita bisa pergi panen jamur, gara-gara pernah si Uli sakit seminggu 2 minggu, harus di rumah. Jadi daripada kita bengong di sini, kita bawa lah dia ke rumah mertua, biar juga nggak terlalu stres dia di rumah, bosan. Makanya kita dulu bisa panen jamur di sana, dan masih kecil dia dulu pernah. Sekarang nggak bisa lagi, udah sekolah dia, jadi nggak panen jamur. Tapi mertua aku panen jamur. Bulan depan kayak mereka bakalan buat wine dari anggur yang itu loh, yang di halaman yang besar. Membuat wine mereka, terus soda sendiri juga mereka udah buat. Sodanya mantap itu, bunganya kita kumpul dari hutan kemarin untuk wanginya. Pakai mint, kayak apa lah ya namanya ya, kayak makitonya dibuat sendiri, nanti dikumpulin di botol banyak, terus ditaruh di
ruang bawah tanah. Jus apel juga mereka udah buat. Jadi udah selesai, man. Udah relax, tinggal merapi-rapikan kebun aja untuk persiapan musim gugur dan musim dingin nanti, biar nggak terlalu ini tanahnya. Jadi biar nggak terlalu dingin dan nggak rusak. Diambilin bunga kayak bunga popis, guys. Bunga popis itu dia itu nanti diambil dia dari tanah, diambil terus nanti tahun depan ditanam lagi sama mertua. Jadi disimpan di ruang bawah tanah dia. Kayak gitu, nggak dibiarkan di luar dia. Bunga popisnya kan banyak tuh. Terus kalau misalnya udah mertua terlalu banyak, di atasnya bunga popis itu ditaruh nanti kayak jerami-jerami, biar nggak dingin kali kena ke tanahnya. Jadi kalau misalnya salju nih, nggak langsung kena ke tanah terus encernya langsung masuk ke tanah kalau beku kan. Jadi dia nempel, saljunya itu nempel di jerami itu. Nanti misalnya kalau mencair kan masih diresap sama jerami itu, baru kalau misalnya tiba-tiba beku, yang beku itu jerami itu, jadi ditahan di atas. Kalau di atasnya dia dingin, di bawah nanti dia nggak dingin, dia jadi hangat dia. Karena melindungi dari suhu dingin yang di atasnya. Begitu pemirsa. Itulah dulu video kita untuk hari ini. Nanti masak-masak nanti lagi kita, guys. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video akan kami buat. Terima kasih Horas dari Indonesia. Terima kasih semuanya yang selalu support. Sukses semuanya, jaga kesehatan selalu. Dadah. Biasa, jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video kami buat. Terima kasih Horas dari Indonesia.